Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Ahmad Nitomuddin. Dan di video kali ini kita masih akan belajar sejarah. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Di video pertama kemarin itu merupakan bagian dari pembahasan materi ini ya sebenarnya. Jadi harusnya ini video yang pertama dong ya. Tapi ya nggak apa-apa. Yang jelas video kemarin itu juga bagian dari video kali ini. Oke, tahukah kalian bahwa manusia dan sejarah itu saling berkaitan satu sama lain? Manusia, ruang, dan waktu adalah objek utama dalam sejarah. Apakah kalian tahu itu? Bila di antara kalian belum ada yang tahu akan hal itu, maka simaklah ulasan dari video kali ini. Cekidot. Manusia dan sejarah memiliki suatu keterkaitan yang erat. Tanpa sejarah patut dipertanyakan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup yang tinggal dan menetap. Tanpa manusia, sejarah pun menjadi kosong. Bapak Kuntowijoyo mengemukakan bahwa sejarah adalah, ini saya sederhanakan dari penjelasan Pak Kuntowijoyo. Jadi menurut Kuntowijoyo, sejarah adalah suatu bidang yang mempelajari tentang apa yang dilakukan, dipikirkan, dan diucapkan manusia pada masa lalu. Sejarah tanpa manusia adalah khayal. Manusia dan sejarah merupakan kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Bila manusia dipisahkan dari sejarah, maka ia bukan manusia lagi, tetapi sejenis makhluk biasa. Nah, seperti itu ya Pak Kuntowijoyo menjelaskannya. Jadi, manusia dan sejarah mempunyai keterkaitan yang erat, tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Jadi kalian percaya kan bahwa keberlangsungan sebuah peristiwa itu pasti melewati medium ruang? Ayo, percaya apa enggak? Ayo. Ruang sendiri memiliki arti, yaitu tempat berlangsungnya atau terjadinya peristiwa sejarah. Nah, karena adanya konsep ruang ini, para penulis sejarah kemudian mengkategorikan peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan tempat. Misalnya nih, sejarah daerah, sejarah lokal, sejarah dunia, sejarah nasional, dan masih banyak lagi. Ayo, kalian sekarang kategorikan apakah di daerah kalian ada nggak ini peristiwa sejarah yang berkaitan maksudnya sejarah nasional atau sejarah daerah. Ayo coba sekarang kalian uraikan atau cari-carilah, mungkin ada di daerah kalian. Oke, sedangkan adanya konsep waktu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Jadi begini, jika peristiwa manusia itu tidak mungkin terjadi tanpa melewati ruang, begitu pula dengan waktu. Nah, konsep penting dalam sejarah itu adalah waktu. Hal ini dikarenakan kehidupan manusia tidak akan bisa dilepaskan dari yang namanya waktu. Nah, keterkaitan antara waktu dan peristiwa sejarah itu meliputi 4 hal. Di antaranya yaitu 1. Perkembangan. Perkembangan masyarakat terjadi bila berturut-turut masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Contohnya nih perkembangan manusia dari masa lampau sampai sekarang, dari nomaden, atau contohnya ini misalkan kalian kan dulu pasti awalnya bayi, kemudian dari bayi ke anak-anak, dari anak-anak ke remaja sampai ke dewasa sampai sekarang, itu pasti mengalami perkembangan, ya nggak? Kalau nggak berkembang pasti kalian tidak akan bisa besar sampai sekarang. Oke, hal yang kedua yakni kesinambungan atau kontinuitas. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Artinya, suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, melainkan tetap diwariskan
atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Dengan kata lain, kondisi tersebut misalnya praktek sosial tertentu menunjukkan terjadinya kesinambungan atau kontinuitas. Jadi konsep kesinambungan itu maksudnya waktu masa lalu sangatlah menentukan apa yang terjadi pada masa sekarang. Kemudian masa sekarang menentukan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi dalam sejarah kehidupan seluruh manusia akan tumbuh bergerak dengan seiring perjalanan waktu dan ruang di mana manusia itu berada. Nah, paham ya? Atau contoh mudahnya begini. Misalnya pada masa kolonial Belanda, kebijakan pemerintah kolonial itu mengadopsi kebiasaan lama. Antara lain dalam menarik upeti raja taklukan, Belanda itu meniru raja-raja pribumi. Oke, hal yang ketiga yakni pengulangan. Artinya fenomena yang terjadi sebelumnya terulang kembali pada sesudahnya dan masa sekarang. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Jadi pengulangan tidak berarti peristiwanya berulang, melainkan fenomenanya saja. Saya ulangi lagi ya. Jadi pengulangan tidak berarti peristiwanya berulang, melainkan fenomenanya saja. Sebuah peristiwa sejarah itu unik, tidak dapat diulang atau hanya terjadi sekali, dan tidak ada lagi peristiwa lain loh ya yang sama persis dengan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Inilah yang dimaksud pengulangan itu sendiri. Jadi ada yang bilang sejarah tidak akan bisa terulang untuk yang kedua kalinya, itu benar sekali. Yang terjadi yang kedua kalinya itu adalah fenomenanya saja yang sama persis. Kemudian contohnya yang gampangnya seperti ini. Jadi jatuhnya kekuasaan presiden pertama kita, yakni Bapak Soekarno pada tahun 1960-an akibat aksi dan demonstrasi para mahasiswa dan masyarakat pada waktu itu terjadi kembali, terulang kembali pada masa presiden kedua kita, yakni Bapak Soeharto, atau yang dalam tanda kutipnya lengser ke Prabon pada tahun 1998. Ini juga lengsernya akibat aksi para mahasiswa dan masyarakat pada waktu itu. Jadi kalian kalau lahir tahun 90-an atau lahir 80-an pasti ingat tentang peristiwa 98. Yang lahir setelah tahun 98 atau 2000 mungkin dengar ceritanya dari berita atau berita di media sosial, internet dan lain sebagainya, atau lewat dari mulut ke mulut. Nah, kemudian hal yang keempat yakni perubahan. Artinya masyarakat membentuk praktek yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktek sebelumnya. Hal itu terjadi karena praktek lama dinilai tidak memadai lagi atau ketinggalan zaman untuk menunjang kemajuan dan tata kehidupan. Contohnya, gerakan Patri di Sumatera Barat menentang kaum adat. Selanjutnya kita ke konsep kausalitas dalam sejarah. Apa sih kausalitas itu? Nah, kausalitas itu artinya adalah sebab akibat. Betul sekali ya. Misalkan ketika ada banjir ini, contohnya, misalkan ketika ada banjir, pasti sebelum banjir itu ada hujan deras. Biasanya seperti itu. Nah, sebelum hujan deras itu pasti ada sebab sebelumnya atau peristiwa sebelumnya. Apa itu? Mungkin di dalam sungai terdapat banyak sekali sampah, kemudian bekasnya orang membuang sampah sembarangan. Akibatnya apa? Aliran sungai terhambat. Kemudian ketika hujan turun dengan deras, akibatnya apa lagi? Akibatnya ya banjir. Oke, paham ya tentang konsep kausalitas? Sederhananya seperti itu. Jadi ada hubungan sebab akibat atau kausalitas atau saling mempengaruhi antara peristiwa sebelumnya dan peristiwa setelahnya atau sesudahnya. Hubungan sebab akibat dan saling mempengaruhi itu dikaji perkembangannya dari waktu ke waktu. Ada dua jenis sebab akibat terjadinya peristiwa, yaitu sebab akibat secara langsung dan sebab akibat secara tidak langsung. Contohnya lagi nih, kalau membahas kausalitas antara satu peristiwa mempengaruhi peristiwa yang lainnya, kita ingat peristiwa proklamasi.
Nah, apa itu proklamasi? Pasti kalian tahu ya. Jadi ketika peristiwa proklamasi itu pasti dipengaruhi oleh peristiwa sebelumnya. Peristiwa sebelumnya apa? Yaitu ada peristiwa Rengas Dengklok. Sebelum peristiwa Rengas Dengklok apa? Itu ada peristiwa tentang berita kalahnya Jepang dari tentara sekutu. Jadi satu peristiwa itu mempengaruhi peristiwa setelahnya. Yang jelas peristiwa sejarah terjadi karena lebih dari satu sebab, entah langsung atau tidak langsung. Setiap faktor penyebab tidak berkontribusi secara setara atau sama terhadap terjadinya peristiwa itu. Jadi tidak sama ya, tidak setara. Jadi dapat kita simpulkan dalam pertemuan kali ini atau dalam video ini, bahwasanya dengan konsep ruang dan waktu inilah dikisahkan kehidupan manusia pada masa lalu. Masa lalu merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Namun masa lalu bukanlah suatu masa yang terhenti dan tertutup. Masa lalu bersifat terbuka dan berkesinambungan. Sehingga dalam sejarah segala hal yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan acuan untuk bertindak di masa kini dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang tentunya. Jadi seperti itu ya konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Oke, cukup di sini dan jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini, kemudian bagikan ke teman-teman kalian. Dengan belajar sejarah, hidup kita akan lebih baik dari hari kemarin. Saya Ahmad Dito Mudin, kita ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah.